Saat peristiwa Madiun, Kiai Makhrus Ali bersama para santrinya berangkat ke Madiun untuk menumpas pemberontakan PKI. Kiai Makhrus Ali bergabung dengan Brigade S. Surahmat dan berhasil menumpas pemberontakan di sana. Gus Maksum sebagai orang dekat Kiai Makhrus Ali didapuk menjadi komandan tempur lapangan setiap aksi penumpasan. Aksi teror yang dilakukan PKI hampir merambah ke seluruh wilayah Nusantara. Kediri, daerah yang menjadi tempat tinggal Gus Maksum, juga tak luput dari aksi-aksi itu. Penculikan, penyerobotan tanah, pembunuhan, dan tindakan brutal lainnya hampir menghiasi kehidupan Kabupaten Kediri. Melihat aksi sewenang-wenang itu, Gus Maksum mempunyai keyakinan bahwa PKI yang selama ini sebagai partai politik resmi yang diakui pemerintah telah membuat makar dan ingin merebut kekuasaan, sekaligus mengubah ideologi Pancasila menjadi komunis. Sebagai orang muslim, Gus Maksum sangat tidak rela jika negara ini berubah menjadi negara komunis. Dengan bekal kemampuan yang dimilikinya, Gus Maksum sebagai seorang yang sangat muda, pada waktu itu usia beliau masih 18 tahun, telah diberi amanat menjadi komandan pemberantasan PKI. Beliau orang yang berani terang-terangan menyatakan ganyang PKI di Kediri dan telah membuktikan dengan tindakannya. Strategi PKI untuk melakukan kudeta diantaranya selalu membuat keresahan dan provokasi. Salah satu provokasi PKI adalah menantang GP Ansor untuk melakukan pertandingan silat secara reguler sebulan sekali. Karena kebetulan di pihak PKI banyak merasa jago silat, tantangan itu ditunjukkan kepada 3 pesantren di Kecamatan Prambon Nganjuk, yakni pesantren Selo Agung, pesantren Bandung, dan Gedung Sari. Awalnya Ansor menganggap ajakan itu adalah salah satu bentuk mempererat persahabatan. Namun setiap pertandingan diadakan, ejekan, agitasi, provokasi, dan teror terus-menerus dilontarkan oleh pihak PKI. Puncaknya, pertandingan yang dilaksanakan di Desa Watu Empak, Prambon Nganjuk. Pada waktu itu suasananya begitu panas. Pesilat dari pihak PKI tampak percaya diri. Maklum, pada waktu itu daerah Prambon, PKI-nya sangat dominan. Mereka terus memprovokasi Ansor. "Aku kemari jalan-jalan ke neraka," dan kata-kata yang seenak mereka. Namun pendekar dari pihak Ansor tidak langsung bertindak. Mereka menunggu kedatangan Gus Maksum dari Kediri. Akhirnya Gus Maksum datang dan langsung naik ke arena pertandingan dengan meneriakkan takbir Allahu Akbar. Pada waktu itu orang-orang melihat rambut Gus Maksum tengah berdiri dan mengeluarkan asap. Melihat itu, pemuda Ansor bangkit keberaniannya dan langsung menyerang pihak PKI yang kala itu mulai ketakutan. Spontan pihak PKI banyak yang lari tunggang langgang. Pesantren asuhan Kiai Jauhari, yaitu bapaknya Gus Maksum, sering dijadikan tempat mental training oleh PI, Pelajar Islam Indonesia, di seluruh Jawa Timur. Pada waktu itu, tepat subuh 13 Januari 1965, sekitar pukul 4.30 pagi, sedang diadakan acara istighosah. Saat acara sedang berlangsung dengan khidmat, tiba-tiba gerombolan PR, Pemuda Rakyat, BTI, Barisan Tani Indonesia, dan underbond PKI yang lainnya masuk menyerbu dan merusak jalannya acara. Gerombolan yang jumlahnya lebih kurang 1.000 orang dipimpin oleh ketua pengurus cabang PR yang bernama Suryadi. PKI berani melakukan tindakan seperti itu karena mereka mayoritas di sana, sedangkan umat Islam hanya sekitar 10% dari total jumlah penduduk Kanigoro. Dengan bersenjatakan kelewang, parang, palu, bahkan pistol, mereka menggerebek masjid, merusak, memukul, menyerang para peserta TC dan kiai, ulama, dan siapa saja yang ada di situ. Mereka memporak-porandakan apa saja yang di dalamnya, termasuk menginjak-injak Al-Quran dan memperlakukan wanita di luar batas kesusilaan. Dengan diiringi yel-yel seperti ganyang santri, ganyang sorban, dan lain-lainnya, mereka menyandera para TC dan para kiai dan ulama termasuk Kiai Haji Jauhari, dan mereka diserahkan ke kantor polisi keras.
Mendengar itu, sekitar pukul 8 pagi, Gus Maksum saat itu ada di Lirboyo, langsung meluncur ke kantor polisi Keras. Namun sesampainya di sana, para sandera sudah dibebaskan. Gus Maksum pun menuju ke Kanigoro dan mendapatkan mereka dalam keadaan selamat, walaupun masih tampak ketakutan dan trauma pada peristiwa yang baru saja mereka alami. Ketika mereka hendak pulang ke rumah masing-masing, mereka banyak yang masih trauma dan ketakutan. Kaum wanita banyak yang menangis karena khawatir dihadang PKI di tengah jalan. Maklum, rute dari Kanigoro menuju Jalan Raya Tulungagung Kediri memang agak jauh dan kanan kirinya masih sepi dan juga tidak ada pemukiman penduduk. Akhirnya Gus Maksum mengawal mereka sendirian dan terus menjaga mereka hingga mendapat kendaraan. Teror Kanigoro mendapat reaksi sangat keras dari umat Islam, khususnya daerah Kediri, dan teror-teror terus saja berlanjut. Tidak lama atas kejadian itu, Banser GP Ansor di bawah komando Gus Maksum menerjunkan 8 truk personilnya menggempur PKI di Kanigoro. Gus Maksum dan para pasukannya di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghancurkan PKI di wilayah Kanigoro dan sekitarnya. Semoga kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa negara Indonesia ini adalah berasaskan Pancasila dan komunis tidak akan bisa hidup di negeri ini. Amin amin ya robbal alamin.